Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Kafah. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Pemilihan Vendor menggunakan Intuitionistic Fuzzy-Topsys dengan pembuatan entropi di industri minyak dan gas. Objek penelitiannya adalah PT XYZ, yaitu salah satu perusahaan minyak dan gas bagian hulu yang berlokasi di Cirebon. Nah, aktivitasnya itu adalah eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan transmisi minyak dan gas. Nah, kenapa vendor selection? Jadi, menurut Losby, setiap perusahaan itu bergantung pada kapabilitas vendornya. Nah, demikian, pengadaan material atau tools yang digunakan dalam proses produksi itu berkontribusi 50% hingga 70% terhadap nilai potensial dan nilai keuntungan perusahaan. Nah, berikut saya lampirkan data-data pendukung mengapa vendor selection itu penting di PT XYZ. Jadi, yang pertama adalah menurut Tracy dan Tan. Nah, perusahaan dengan performa tinggi itu mementingkan pemilihan vendor berdasarkan kualitas, reliabilitas pengiriman, dan performanya. Namun demikian, di PT XYZ masih banyak mengalami masalah dengan vendor yang reliabilitas pengirimannya itu kurang. Nah, dibuktikan dengan data pada 2018 dan 2019 itu ada 190 kasus keterlambatan yang terjadi. Nah, ini adalah klasifikasi produknya yang terlambat. Nah, di studi kasus ini saya menggunakan pipa sebagai objeknya. Kenapa? Karena pada casing dan valve itu vendornya berasal dari luar negeri, sehingga keterlambatan sering tak terhindarkan karena masalah administrasi bea cukai dan sebagainya. Lalu pada bagian plug, kenapa tidak terpilih? Karena yang pertama, pipa itu adalah produk yang lebih strategis dibanding plug. Jadi pipa itu fungsinya adalah untuk mengalirkan minyak dari dalam bumi ke permukaan. Lalu yang kedua adalah plug ini dalam sekali tender tidak terlalu banyak vendornya, gitu. Jadi dibandingkan pipa, jadi kompleksitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini adalah frekuensi vendor terpilih di pipa. Jadi vendor 3 itu dia 4 kali terpilih, padahal total keterlambatannya adalah 275 hari. Nah, supporting data selanjutnya adalah mengenai regulasi lingkungan. Jadi PT XYZ ini berada di bawah SKK Migas. Nah, SKK Migas itu memiliki komitmen untuk melakukan operasi produksi minyak dan gas itu yang sesuai dengan lingkungan. Itu untuk mendukung target pemerintah. Bahkan SKK Migas itu sampai mengeluarkan pedoman tata kerja yang khusus lingkungan sebagai pedoman bagi K3S dan vendornya. Namun PT XYZ ini belum menerapkan kriteria green atau kriteria lingkungan ini ke pemilihan vendornya. Nah, kemudian saya rangkum permasalahan-permasalahan di PT XYZ mengenai vendor selection. Nah, lalu saya tuangkan ke dalam fishbone diagram. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama ada manajemen, vendor, produk, dan manusia. Pada bagian manajemen itu ada kriteria yang belum sesuai regulasi, lalu belum ada metode pemilihan pemasok, lalu belum ada pembuatan kriteria dan pengambil keputusan. Pada bagian vendor, jumlah vendornya banyak dan berubah-ubah. Itu dikarenakan sistem tender yang digunakan oleh PT XYZ. Nah, lalu data historis vendor belum dipertimbangkan. Pada bagian produk, seperti yang telah saya jelaskan, yaitu mempengaruhi 50% hingga 70% nilai potensial perusahaan dan keuntungan kompetitif perusahaan. Pada bagian manusia, kualifikasi SDM-nya berbeda-beda. Lalu penilaian vendor hanya berdasarkan pengalaman pengambil keputusan. Sedangkan kan persepsi dalam menilai vendor itu berbeda-beda. Lalu pengambil keputusan juga lebih dari satu orang. Nah, dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana kriteria usulan pemilihan vendor yang sesuai dengan kebutuhan dan regulasi perusahaan. Lalu yang kedua, bagaimana menentukan bobot kriteria dan ranking alternatif vendor menggunakan Intuitionistic Fuzzy-Topsys dan pembuatan entropi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan vendor menggunakan metode IFT dan pembuatan entropi. Nah, ini adalah tujuan penelitiannya. Lalu yang adalah manfaat
penelitian. Ini dari penelitian tersebut saya menyertakan beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya dilakukan untuk produk pipa, pengadaan produk pipa. Lalu yang kedua, data dan penilaian performa vendor itu didapatkan dari decision maker PT XYZ, khususnya pada bagian divisi procurement. Lalu vendor yang disertakan dan diuji di sini itu berasal dari vendor lokal. Setelah itu, supporting data yang tadi saya jelaskan adalah dari 2 tahun terakhir, 2018 dan 2019. Lalu pada penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor politik. Oke, jadi alasan pemilihan metode yang saya gunakan itu, jadi yang pertama, kriteria yang saya gunakan di industri minyak dan gas ini bukan hanya kuantitatif, namun juga kualitatif. Contohnya sistem komunikasi atau pengalaman vendor, begitu. Lalu sehingga saya menggunakan mohon maaf. Nah, jadi penilaian manusia itu biasanya tidak jelas dan tidak bisa diestimasi dengan menggunakan nilai numerik yang pasti gitu. Nah, sehingga ini mengindikasikan bahwa teori IFS ini dapat diaplikasikan untuk mengatasi keambiguitasan yang terjadi karena penilaian manusia ini. Lalu, metode IFS ini adalah alat yang baik untuk mengatasi ketidakjelasan karena dia menghitung derajat keanggotaan dan non-keanggotaan. Lalu, ada banyak kriteria yang saya gunakan di sini, sehingga itu bisa memungkinkan IFS fuzzy, intuitionistic fuzzy yang saya gunakan ini menjadi tidak konsisten. Nah, sehingga saya menggunakan pembuatan entropi untuk mencegah hal itu. Nah, ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah model konseptual yang saya gunakan adalah di sini ujungnya menjadi sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan vendor. Lalu ada sistematika penyelesaian masalah terdiri dari tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, lalu tahap perancangan sistem pendukung keputusan, tahap analisis, dan tahap kesimpulan dan saran. Masuk ke pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi ada 22 kriteria yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah ini, lalu ini. Dan langkah pertama adalah menghitung bobot decision maker. Jadi menggunakan variabel linguistik di sini. Ini adalah cara perhitungannya. Lalu ini adalah hasilnya. Jadi contohnya pada DM1 dia mendapatkan 0,545, artinya dalam 100% keputusan dia mempengaruhi 54,5% di dalamnya. Nah, lalu selanjutnya adalah membuat decision matrix agregat. Nah, ini tujuannya adalah untuk menggabungkan penilaian decision maker 1 dan decision maker 2. Nah, contoh yang dipakai di sini adalah untuk vendor 2 pada kriteria 1. Ini adalah cara perhitungannya. Ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya adalah menghitung bobot kriteria menggunakan pembuatan entropi. Contohnya adalah menggunakan kriteria C1 atau conformance to criteria atau conformance to specification. Maaf. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi pada C1 dia bobotnya adalah 0,059. Artinya dalam 100% prioritas pemilihan vendor itu 5,9%-nya disumbang oleh C1. Oke, selanjutnya adalah pembuat decision matrix tertimbang. Nah, ini tujuannya adalah untuk menggabungkan decision matrix agregat yang pertama itu dengan bobot kriteria yang telah dihitung tadi. Nah, itu contohnya seperti ini perhitungannya. Lalu ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya adalah perhitungan IFPIS atau Intuitionistic Fuzzy Positive Ideal Solution. Ini tujuannya adalah untuk memaksimasi kriteria benefit dan meminimasi kriteria cost. Nah, ini selanjutnya adalah perhitungan IFNIS. Kebalikannya, ini adalah negative ideal solution. Tujuannya adalah untuk meminimasi kriteria benefit dan memaksimasi kriteria cost. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan IFPIS. Jadi contohnya misalnya di sini 0,09.
0,091 itu artinya dia adalah mu terbesar untuk kriteria C1 dibanding semua vendor gitu. Dan ini di IFNIS hasilnya jadi 0,040 misal pada kriteria C1 dia berarti mu paling kecil dibanding semua vendor gitu. Selanjutnya adalah pengukuran jarak vendor terhadap IFPIS dan IFNIS. Begini caranya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi vendor itu baik apabila semakin dekat dengan IFPIS dan semakin jauh dengan IFNIS gitu. Dan untuk menghitung kumulatif jaraknya digunakan perhitungan koefisien relative closeness ini. Jadi semakin besar nilai C itu dia semakin dekat dengan IFPIS dan semakin jauh dengan IFNIS. Jadi dari sini vendor yang terpilih adalah V5 karena dia memiliki C yang paling besar. Nah, masuk ke kesimpulan. Yang pertama itu jadi ada 22 kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan vendor ini yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi perusahaan. Berikut adalah kriterianya. Lalu yang kedua adalah pembuatan entropi dan metode induction validatosis ini telah dibuktikan dapat menentukan ranking alternatif dan pembuatan kriteria dengan V5 sebagai vendor rekomendasi terpilih. Lalu emergency delivery adalah bobot kriteria tertinggi. Lalu layanan retur adalah bobot kriteria terendah. Kesimpulan yang ketiga adalah sistem pendukung keputusan terdiri dari beberapa halaman yang dapat membantu proses pemilihan vendor. Berikut halamannya yang nanti akan saya tunjukkan. Lalu ini adalah sarannya. Yang pertama itu PT XYZ dapat mengatur kriteria tergantung pada kebutuhan perusahaan dan regulasi perusahaan. Karena sistem ini fleksibel, bisa diatur-atur pada bagian kriteria vendor dan decision maker-nya. Lalu pada bagian saran ini metode yang bisa digunakan itu alangkah lebih baiknya jika dapat mengkombinasikan matriks data dan preferensi dari si expertnya. Itu bisa contohnya dilihat di penelitian Wood ada di referensinya. Lalu mohon maaf belum ya. Lalu setelah itu ini adalah sistem pendukung keputusan yang saya rancang. Jadi ada login page, ada dashboard, lalu ada menu alternatif. Di sini ada menu kriteria, menu decision maker, lalu bisa memilih produk di sini dan ini ada detail produknya. Ini membuat topik baru dalam pemilihan vendor. Lalu ini adalah penilaian, halaman penilaian. Ini adalah halaman hasil. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.